Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga selalu sehat selalu. Pada siang hari ini dari Muji Santosa Training Consulting akan berdiskusi terkait dengan pembinaan Jafung PPBJ ya. Ini di sini ada Mas Rangga yang sudah eksis nih terkait dengan angka kredit, terkait dengan pembinaan SDM PPBJ, nanti kita diskusikan. Tata tertib kegiatan kita pada siang hari ini masih tetap yang sama, yaitu nanti narasumber akan menyampaikan 45 menit, selanjutnya akan ada diskusi selama 45 menit, kegiatan ini selama 90 menit. Nanti setelah narasumber menyampaikan materi, nanti akan di-share untuk daftar hadir, post-test sebagai daftar kehadiran, silakan nanti klik di chat Zoom. Nanti akan ditutup 10 menit setelah kegiatan ini berakhir. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk mengawali kegiatan, mari kita berdoa. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan kita selalu dalam lindungan Allah. Berdoa, saya persilakan. Baik, selesai. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Cak Rangga. Silakan Pak, Cak, selama 45 menit. Baik, terima kasih Prof. Muklis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan. Mungkin nanti akan bergabung ya Pak Muji Santosa. Dan juga saya nggak nyangka ini moderatornya Prof. Muklis, ini bahaya ini. Juga seluruh rekan-rekan peserta kelas khusus yang telah berkenan hadir pada siang hari ini. Jadi kalau kemarin-kemarin kita banyak diskusi seputar, yang lagi ramai ini kan seputar pelaku pengadaan barang dan jasa nih gitu. Nah, tapi hari ini kita coba bahas tentang fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa, bagaimana pembinaan kepegawaiannya sih. Karena setelah terbitnya Permen 29/2020, di mana cut-off-nya untuk Permen 77 adalah di 31 Desember 2020, di akhir Desember kemarin terbit juga PKBKN nomor 21 tahun 2020. Jadi kalau dulu peraturan bersama antara BKN dengan LKPP, nah yang sekarang ini hanya peraturan BKN nomor 21 tahun 2020 tentang pembinaan kepegawaian JF PPBJ. Jadi kalau di Perpres 12 kan sudah dibagi 3 tuh sekarang, SDM barang dan jasa ya, ada yang fungsi, kemudian ada yang ekosistem gitu ya. Nah, kita ini kan masuk yang fungsi untuk fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa. Baik, rekan-rekan sekalian, izinkan saya berbagi ya tentang PKBKN 21 tahun 2020 ini. Jadi tadi udah disampaikan sama Prof. Muklis, saya Rangga dari BPBJ Kabupaten Tulang Bawang ya. Ya bisa banyak berkomunikasi lah nanti setelah hari ini terkait dengan bagaimana menyusun angka kredit, lalu bagaimana dengan dokumen PAK yang baru, dokumen capaian kinerja, pengganti dupak, dan lain sebagainya. Nanti kita bisa lanjutkan diskusi setelah acara hari ini. Saya tergabung juga dalam IFP dan IAP. Kemudian kalau yang ingin mentertawakan proses pengadaan barang dan jasa bisa main-main ke channel YouTube-nya itu ya, Mr. Musang PBJ Channel. Silahkan bersama Cak Mustafa di sana. Baik, kita lanjut Bapak Ibu ke yang pertama. Menjadi menarik ya ketika di pemerintah pusat sudah ada penyetaraan dari jabatan-jabatan struktural menjadi fungsional. Kemudian sebelum adanya relaksasi di Perpres 16 2018, bahwasanya pengelola pengadaan barang dan jasa ini kan materinya belum apa ini? Hah? Materi belum siap. Oke. Sebentar. Sudah, Prof? Oke, udah. Sip. Oke. Jadi ya, saya ulangi ya, dengan terbitnya PKBKN 21 tahun 2020 pada tanggal 18 Desember 2020, ini memberikan arah yang jelas nih tentang bagaimana proses pembinaan kepegawaian jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa. Tadi sudah disampaikan, saya dari BPBJ Kabupaten Tulang Bawang, aktif juga sebagai tim penilai angka kredit,
kemudian juga tergabung di IFPI dan IAPI. Nah, yang menjadi menarik tadi saya sudah sampaikan bahwasannya di pemerintahan pusat sudah terjadi proses perpindahan dari jabatan lain ya, penyetaraan lebih tepatnya mereka-mereka yang fungsional, yang struktural karena adanya pemangkasan birokrasi berubah menjadi fungsional. Lalu bagaimana yang di daerah? Di daerah sebenarnya di Perpres 16 kemarin sudah dijelaskan ya ketika belum ada relaksasi bahwasanya paling lambat 1 Januari 2021 proses pengadaan barang jasa dilakukan oleh fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa. Tapi kita ini kan ada relaksasi aturan, ada surat edaran, ada Perpres 12 sehingga mundur sampai 31 Desember 2023. Nah, sebenarnya rekan-rekan sekalian, PNS fungsional ini sebenarnya sama dengan struktural, jabatan karir, pengembangan karir. Di kami di Tulang Bawang ada 9 fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa, 7 itu dulunya adalah pejabat struktural, baik eselon 3 maupun eselon 4. Mereka memahami pindah ke fungsional, mengurus dirinya sendiri, tapi ada peluang karir di sana. Kemudian juga peningkatan profesionalisme. Jadi dengan kita fokus menjadi fungsional, terutama pengelola pengadaan barang dan jasa, maka tidak lagi terpecah nih fokus dan konsentrasinya. Walaupun tentunya tidak sebatas hanya tukang tender tentunya ya. Karena di Per-BKN ini dijelaskan JFPPBJ adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengadaan barang jasa pemerintah. Bukan pemilihan saja, tapi pengadaan. Kalau bicara siklus pengadaan, itu kan mulai dari awal proses perencanaan nanti sampai serah terima hasil pekerjaan. Jadi, kalau tujuannya UKPBJ sebagai center of excellence, maka seharusnya fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa bisa lebih banyak berperan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa dari awal siklusnya. Nah, kemudian di mana sih kedudukan JFPPBJ? Jadi di aturannya dijelaskan, yang jelas di instansi pemerintah, kemudian dia jabatan karir karena ada jenjang, ada kepangkatan, dan nomor 3 adalah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat administrator dan juga pejabat pengawas yang memiliki terkaitan dengan pelaksanaan tugas JFPPBJ. Kalau kita tarik nomor 3 ini ke Perpres 12 2021 di pasal 74A angka 8 kalau tidak salah ya, bahwasanya SDM fungsi PBJ berkedudukan juga PBJ, maka sebenarnya selarasnya dengan ini. Dia harus di bawah pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JFPPBJ. Belum lagi kekhawatiran kalau nanti tidak ditempatkan di UKPBJ, bagaimana pemenuhan angka kredit dan lain sebagainya. Kemudian kedudukannya disesuaikan dengan struktur organisasi, ditetapkan dalam peta jabatan, dianalisa kebutuhannya dan lain sebagainya. Inilah kedudukan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa. Lalu apa tugas jabatannya? Karena tadi di awal saya sampaikan dalam ruang lingkup pengadaan barang dan jasa, maka menjadi menyeluruh ya. Sudah diubah di Permenpan 29, kemudian juga ada Permenpan nomor 52 kalau tidak salah tentang kompetensi ya. Dimulai dari perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pengelolaan kontrak, pengelolaan pengadaan barang jasa secara swakelola. Jadi kalau kita selama ini baru fokusnya di di pemilihan, maka harus mulai melebarkan sayap nih ke perencanaan, pengelolaan kontrak, dan pengelolaan barang jasa secara swakelola. Ini sudah diakomodir nih, swakelola ini dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang dan jasa di Perpres 12 2021. Dan ini sesuai, 4 hal ini sesuai dengan Per LKPP nomor 6 tahun 2020 tentang kamus kompetensi teknis pengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ya, ini semua sudah paham bagaimana jenjang dan jabatannya. Saya hanya sekedar menyampaikan kembali. Sejauh ini baru sampai jenjang madya, utama dalam proses pengusulan. Jadi pangkat dan golongan yang bisa memenuhi jenjang ini ya, 3A, 3B untuk pertama, 3C, 3D, kemudian 4A sampai 4C untuk jenjang madya. Nah, kebetulan kan teman-teman proses in-passing baru saja selesai dilaksanakan ya di 25 Februari kemarin dan wajib dilantik maksimal, diangkat maksimal nanti 6 April. Jadi silakan didudukan kembali pada pangkat dan jabatannya berdasarkan hasil in-passing kemarin. Nah, bagaimana tugas dari jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa? Tadi secara garis besar sudah 4 ini. Penugasannya bagaimana? Kalau di Permenpan 29 yang terbit di bulan Mei 2020, ada 4.
ada di Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, PPK, PJPHP, PPHP. Nah, khusus nomor 3 ini nih, yang lagi rame didiskusikan, ketentuan lebih lanjut mudah-mudahan segera ada aturannya nih. Apakah opsinya nanti fungsional ditetapkan sebagai PPTK setelah semua eselon menjadi PPTK, kemudian dia diberikan tambahan pengetahuan atau kompetensi PPK, kemudian bisa ditugaskan sebagai PPK, atau bagaimana? Nanti kita tunggu saja ketentuan berikutnya. Karena kalau di Perpres kan sifatnya masih dapat dibantu ya, KPA dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang dan jasa. Tapi ketika nanti JF PPBJ berperan sebagai PPK, apakah perlu lagi memiliki kompetensi PPK? Apakah perlu lagi kemudian di PPTK kan? Nah, ini yang akan jadi menarik, kita tunggu saja. Kemudian PJPHP, PPHP memang sudah tidak ada ya di Perpres 12. Kemudian selain 4 ini bisa ditugaskan lagi menjadi tim KPBU. Lalu panitia pengadaan badan usaha pelaksana kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Jadi ini 6 hal ini yang muncul di Permen PAN 29 dan juga di Per-BKN yang tentang manajemen kepegawaian JF PPBJ. Realnya penugasannya, nah, kalau di unsur perencanaan, mungkin saja kita akan ditugaskan sebagai stafnya pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Kemudian bisa menjadi stafnya PPK kalau memang dimungkinkan adanya PPK selain PA-KPA. Kemudian menjadi tim kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Bisa juga kalau di pemilihan menjadi pokja pemilihan, pejabat pengadaan, panitia pengadaan dengan KPBU. Kalau di pengelolaan kontrak bisa jadi ditugaskan sebagai PPK nantinya dengan segala ketentuannya, atau PJPHP mungkin ya. Kalau kan pada instansi-instansi yang pengadaan barang jasa yang dikecualikan, dimungkinkan saja masih mengangkat PJPHP atau PPHP. Kemudian pengelolaan pengadaan barang jasa pemerintah secara swakelola. Bisa sebagai pelaksana swakelola, karena kalau di per LKPP 8 tentang swakelola, bisa tuh si pengguna anggaran mengangkat tim untuk memantau proses pelaksanaan swakelola atau bahkan terlibat langsung sebagai pelaksana swakelola. Di sisi lain juga bisa pengelola pengadaan barang dan jasa masuk sebagai tim teknis. Yang saya alami adalah saya masuk sebagai tim teknis PPK. Jadi keteknisan terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya. Kalau keteknisan terkait misal pekerjaan umum dan lain sebagainya mungkin kami dari OPD pekerjaan umum, tapi terkait dengan PBJ-nya kita bisa masuk juga sebagai tim teknis. Oke, kemudian bicara unsur-unsur dan uraian kegiatan. Nah, 4 tugas dari JFPPBJ tadi adalah sub-unsur, di mana unsurnya adalah pengadaan barang dan jasa. Nah, inilah unsur dan sub-unsur yang bisa dinilai sebagai angka kredit bagi JF PPBJ. Detailnya ada di Permen PAN 29 tahun 2020 uraian kegiatannya, menjadi lebih sedikit. Jadi kalau PBJ pertama itu hanya 29 butir kegiatan, kemudian pengelola PBJ muda 34, Madya hanya 32, dibanding yang dulu ya, yang sampai 80-an di Permen PAN 77. Nah, bagaimana kalau bekerja yang butir kegiatannya tidak pada jenjangnya? Syaratnya kan ada 2 ya. Pertama, dalam hal suatu unit kerja tidak terdapat pengelola PBJ. Kemudian yang kedua ada penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Jadi ketika saya JF PPBJ muda mengerjakan pengadaan langsung, maka saya turun 1 jenjang. Saya bisa dapat angka kredit maksimal 100% pada butir kegiatan jenjang pertama. Tapi kalau saya mengerjakan yang madya, katakanlah ada paket pekerjaan yang bersifat khusus gitu ya, atau membutuhkan teknologi khusus, punya risiko tinggi, maka ranahnya madya saya kerjakan, angka maksimalnya 80%. Ini contohnya, misalkan saya JF PPBJ ahli muda, saya ditugaskan menyusun spesifikasi teknis KAK pada pekerjaan yang mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi dan peralatan khusus. Maka ini sebenarnya adalah butir kegiatan JF PPBJ Madya. Ketika saya mengerjakannya, diberikan tugas secara tertulis, maka angka kredit yang bisa diajukan nanti hanyalah 80% dari 0,21 atau hanya 0,168. Tapi kalau kebalikannya, nah, misal kalau ada Rangga pasti ada Cinta ya.
Saudari Cinta ini misal, dia JF PPBJ ahli muda, ditugaskan mengklarifikasi usulan barang jasa untuk masuk katalog elektronik. Angka kreditnya 0,1. Ini kan betul kegiatannya ahli pertama, tapi karena ditugaskan, maka angka kredit yang diperoleh 100% dari 0,1. Itu bedanya ketika mengerjakan butir kegiatan satu jenjang di atas dengan 1-2 jenjang di bawah. Lalu yang berhak mengangkat siapa sih JFPPBJ ini? Nah, untuk ahli pertama golongan ruang 3A sampai dengan ahli madya golongan ruang 4C ditetapkan oleh PPK. PPK di sini pejabat pembina kepegawaian. Tapi boleh juga nih PPK-nya memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengelola PBJ, kecuali bagi jenjang JFPPBJ ahli madya. Ini tidak bisa dikuasakan untuk proses pengangkatannya. Nah, karena proses in-passing sudah selesai, kita menuju ke 2023, kan ketentuannya dalam Perpres 12 itu harus membuat peta jabatan dan lain sebagainya. Bagaimana sih cara menetapkannya? Yang pertama, tentunya harus dihitung dulu berdasarkan analisis jabatan, beban kerja, dan peta jabatannya. Analisis beban kerja sendiri dipecah lagi menjadi berapa jumlah paket yang dikerjakan, berapa jumlah total anggaran untuk pengadaan barang dan jasa, kemudian jenis metode pemilihan penyedia. Nah, kemudian ini nanti setelah dikalkulasi, dihitung, muncullah jumlah kebutuhan. Saya butuh berapa banyak fungsional PBJ nih? Misal 30, dari 30 berapa yang madya, berapa yang muda, berapa yang pertama. Nah, itu harus dilakukan oleh rekan-rekan yang mungkin jumlah PBJ-nya belum ada atau masih kurang, dihitung kembali. Karena di pasal 74B kan, kalau di sini disebutkan ya, yang wajib menyusun rencana aksi pemenuhan pengelola PBJ. Dalam hal jumlah pengelola PBJ lingkungan belum mencukupi sesuai rencana aksi, maka ini katakanlah misal ada yang baru 3, itu maka minimal 1 dalam pokja pemilihan beranggotakan fungsional PPBJ. Yang sisanya gimana? Dilaksanakan oleh PNS yang memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat keahlian tingkat dasar. Kemudian untuk pejabat pengadaan yang tidak dapat dilakukan oleh pengelola pengadaan, dilakukan juga oleh PNS yang memiliki sertifikat kompetensi tingkat dasar. Karena kan kedudukan sumber daya fungsi ini kan semua di UKPBJ nih. Jumlah fungsional atau jumlah yang memiliki kompetensi ternyata terbatas nih di UKPBJ. Boleh menugaskan yang memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar. Bagaimana kalau belum punya? Maka harus menyusun rencana aksi pemenuhan pengelola JF PPBJ. Kemudian yang melaksanakan sementara siapa? Ya yang punya tingkat dasar atau agen pengadaan. Tahun agen pengadaan kan kita masih sama-sama tunggu nih. Nah ini berlaku sampai kapan? 2023, 31 Desember. Jadi nanti menyusun ini kembali ke tadi, analisis beban kerja, peta jabatan, analisis jabatan, seperti itu. Nah ini tahapannya, nanti LKPP akan memfasilitasi melalui sistem informasi ya. Dari kebutuhan pokja pemilihan di OPD, kemudian penyampaian ke LKPP untuk mendapatkan rekomendasi kebutuhan. Kemudian rekomendasi kebutuhan itu harus ditetapkan oleh Kemenpan RB. Kemudian bagaimana akan memenuhinya nih di 2021 sampai 2023. Diharapkan nanti di 2023 minimal pemenuhan 60% dari kebutuhan. Jadi kayak di tempat kami rekomendasi kebutuhannya 24, saat ini baru 9. Jadi masih 50%-nya juga belum. Jadi masih harus membuat rencana pemenuhan JFPPBJ di 2021 sampai 2023. Jadi mudah-mudahan dengan begini 60% sudah terpenuhi, nanti tidak ada lagi relaksasi nih. Oke. Nah, bagaimana sih proses pengangkatan ke dalam JFPPBJ? Di Per-BKN ini dijelaskan setelah in-passing selesai di 25 Februari, maka pengangkatan dalam JFPPBJ setelah pedoman perhitungannya ditetapkan oleh LKPP ada 3. Yang pertama adalah pengangkatan pertama, formasi CPNS, kemudian perpindahan dari jabatan lain, yang terakhir promosi. Nah, jadi masih ada peluang nih buat
rekan-rekan yang kemarin ingin jadi fungsional, tapi karena kuota in passing terbatas, maka bisa mengambil opsi-opsi ini nih. Kalau ini tidak mungkin karena kita bukan CPNS, maka dari perpindahan jabatan lain atau promosi. Ini ringkasnya. Jadi kalau CPNS ya tentunya setiap penerimaan CPNS, kuota dan formasi disetujui oleh Kemenpan. Kalau perpindahan dari jabatan lain, harus lulus uji kompetensi. Kemudian punya pengalaman di bidang PBJ minimal 2 tahun. Pengalamannya ini bisa diperhitungkan menjadi angka kredit. Nah, kalau promosi, mengikuti dan lulus uji kompetensi, dan bagi yang belum menduduki jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa. Lebih detailnya ini, kalau pengangkatan pertama syaratnya itu, kemudian yang perlu digarisbawahi nomor 3 ini, setelah diangkat sebagai PNS, paling lama 1 tahun diangkat dalam JF PPBJ. Kalau melebihi 1 tahun, maka tidak diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Ketika diangkat dalam JF PPBJ, maka angka kreditnya ditetapkan 0. Tapi angka kredit yang dihasilkan selama melaksanakan tugas sejak CPNS, itu bisa diusulkan sebagai perolehan angka kredit. Kemudian ketika dia untuk membuktikan yang poin nomor 6 ini, maka harus ada SPMT, surat perintah melaksanakan tugas. Nah, ketika dia sudah diangkat dalam jabatan fungsional PPBJ, paling lama 3 tahun harus mengikuti dan lulus diklat fungsional PPBJ dan dibuktikan dengan sertifikat. Kalau tidak ada, maka tidak diberikan kenaikan jenjang jabatan. Ini untuk yang pengangkatan pertama. Bagaimana yang perpindahan dari jabatan lain? Di sini diatur juga. Jadi ijazahnya paling rendah D3, D4, kemudian lulus uji kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural sesuai dengan standar kompetensi jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa, punya pengalaman kumulatif minimal 2 tahun, jadi tidak harus berturut-turut, kemudian nilai prestasi kerja bernilai baik dalam 2 tahun terakhir, punya sertifikat dasar. Nah, yang perlu diingat poin lainnya adalah ketika kita melakukan perpindahan dari jabatan lain harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan atau formasi. Kemudian bagaimana penetapan pangkat dalam jabatan fungsionalnya? Ya sama dengan pangkat yang dimilikinya. Kalau jenjangnya, misalkan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki setelah lulus uji kompetensi. Misal saya katakanlah 3C, maka ketika saya pindah ke jabatan fungsional PPBJ, pangkat saya tetap sama dengan pangkat sebelumnya 3C. Kemudian saya mengikuti uji kompetensi muda. Ketika lulus, saya baru ditetapkan sebagai JF PPBJ ahli muda. Nah, pengalamannya dihitung secara kumulatif paling kurang 2 tahun dan dapat digunakan untuk menambah angka kredit kenaikan pangkat atau jenjang. Kalau in passing kan tidak ya, pengalaman 2 tahun sebagai syarat untuk mengikuti proses in passing, tapi angka kredit sudah dihitung tuh sebagai angka kredit awal. Nah, kemudian penilaian PAK paling besar 50% dari angka kredit kebutuhan untuk naik pangkat dan atau jabatan setingkat lebih tinggi. Ada contohnya setelah ini. Kemudian penyampaian usul pengangkatan dalam perpindahan minimal 6 bulan sebelum batas usia pada angka 1 huruf I. Pada ini ya. Jadi kalau 53 tahun bagi yang PBJ pertama dan muda, 55 tahun bagi yang madya. Paling minimal usul pengangkatannya 6 bulan sebelum batas usia ini. Oke. Ini contohnya yang perpindahan dari jabatan lain. Misalkan ini katakanlah Dilan ya, pangkatnya golongan ruangnya 3C, dia jabatannya Kasubag Pengadaan. Kemudian akan diangkat ke dalam JF PBBJ ahli muda melalui perpindahan jabatan lain. Nah, untuk menetapkan jenjang jabatannya si Dilan ini, dia harus ikut dan lulus uji kompetensi pada pangkat penata golongan ruang 3C. Kemudian nanti ketika dia lulus, ditetapkanlah sebagai fungsional pengelola pengadaan barang jasa ahli muda, angka kredit awalnya adalah 0. Nah, kalau kebalikannya nih, kalau pejabat fungsional yang memiliki pangkat tertinggi pada jenjang jabatannya. Pangkat tertinggi pada jenjang jabatannya. Tadi di awal kan sudah ada pembagian jenjang dan pangkat ya. Ketika dia pertama, maka pangkatnya adalah 3A, 3B. Ketika dia jenjang muda, 3C, 3D. Ketika jenjang madya, 4A ke atas. Nah, pada kasus Milea ini, dia memiliki pangkat tertinggi pada jenjang jabatannya. Sama kayak Dilan tadi,
muda, tapi pangkatnya 3D. Jabatannya Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Kinerja, kemudian diangkat ke dalam JFPPBJ Ahli Muda melalui perpindahan jabatan lain, maka dia harus sama-sama ikut uji kompetensi nih, sama si Dilan tadi yang di atas. Setelah lulus uji kompetensi, diangkat dan diberikan angka kredit sebesar 100. Itulah bedanya dengan yang pangkat rendah. Yang tadi si Dilan, 3C, dia hanya 0. 3C ke 3D butuh angka kredit 100. Tapi ketika dia sudah 3D, maka ditetapkan angka kreditnya 100. Begitu penjelasan dalam per BKN tentang ketentuan hal ini. Nah, tadi kan dikatakan pengalaman dapat diperhitungkan. Misalkan Cak Mustafa, ini pangkat golongan 3C, dia Kepala Seksi Kebijakan Katalog. Selama menjabat Kepala Seksi, dia melakukan tugas jabatan dengan angka kredit 18,5. Ini hasil perhitungannya ya, ada di kanan ini. Dapatnya 18,5 selama menjabat Kepala Seksi. Kemudian maka Cak Mustafa ini bisa diangkat dalam JFPPBJ Ahli Muda setelah dia lulus juga uji kompetensi ya. Pengalamannya paling kurang 2 tahun sebesar 18,5 karena dia 3C, tadi kan angka kredit awalnya 0. Maka ketika dia tetapkan menjadi JFPPBJ Ahli Muda, angka kreditnya adalah 0 ditambah hasil pengalaman dia 18,5. Jadi 18,5 angka kredit. Nah, bagaimana dengan ketentuan penilaian dan penetapan angka kredit paling besar 50% dari angka kredit kenaikan pangkat atau jabatan. Misal, sini ada Suhendra, pangkatnya 3C, jabatan lamanya Kepala Seksi Pengembangan SDM, JFPPBJ. Sering nih melakukan kegiatan perencanaan. Jadi, selama kurang lebih pengalaman 2 tahun tadi, dia mengumpulkan angka kredit 88. Maka ketika dia diangkat dalam JFPPBJ Ahli Muda, golongan 3C, nggak bisa semuanya ditetapkan sebagai angka kredit. Maksimal hanya, atau paling besar hanya 50% dari angka kredit kenaikan jabatan atau pangkat. Karena untuk 3C bisa ke 3D, itu kan butuh 100. Ketika dia berpindah dari jabatan lain, pengalaman jadi itu, maka pengalamannya hanya bisa diberikan 50% dari 100, yaitu 50. Ditambah angka kredit awalnya tadi 0. Jadi 50 angka kredit. Itu untuk yang angka kredit dari pengalaman dalam jabatan sebelumnya melebihi dari 50% angka kredit kenaikan jabatan atau pangkat. Jadi yang ditetapkan 50. Nah, ini yang promosi, siapa aja sih yang bisa dipromosikan sebagai JFPPBJ, mereka-mereka yang termasuk dalam kelompok rencana suksesi, menghasilkan inovasi, memenuhi standar kompetensi jenjang jabatannya akan diduduki. Jadi kalau dia mau menjabat sebagai pokja pemilihan, ya harus mengikuti uji kompetensi untuk pokja pemilihan. Kalau tidak salah ada 11 kalau tidak 11 unit kompetensi. Kemudian ini syarat lainnya, memenuhi persyaratan, lulus uji kompetensi, kemudian nilai baik dan lain sebagainya. Dan juga harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan atau formasi. Jangan sampai tujuan awal tadi, fungsional itu untuk karir dan profesionalisme, menjadi mentok karena ketidakadaan lowongan atau formasi. Nah, ini kurang lebih beginilah ya nanti proses perhitungan penilaian angka kreditnya berdasarkan mekanisme masing-masing pengangkatannya. Kalau perpindahan tadi kan bisa dihitung ya. Kalau jabatannya berkaitan dengan PBJ bisa dihitung. CPNS juga bisa dihitung. Tapi kalau dari jalur promosi ini sama dengan jalur in-passing. Ketika dia diangkat baru angka kreditnya bisa dihitung. Ya, ini standar kompetensi JFPPBJ. Kita harus memenuhi kompetensi sosial kultural, manajerial, teknis, dan ini tidak berlaku bagi JF pemangkatan pertama. Ini aturannya kalau rekan-rekan sekalian ingin lebih memahami standar kompetensi JFPPBJ, ada di Permenpan 38 2017, kemudian Permenpan 52 2020. Untuk PPK saja tipologinya ini ada 3. Dan itu bisa Bapak Ibu lihat di SE LKPP nomor 8, tipologi PPK. Jadi ada tingkatan-tingkatannya untuk PPK.
Nah, di PerBKN ini juga dijelaskan bahwasannya PNS yang diangkat ke dalam JFPBJ wajib dilantik dan diambil sumpah. Sumpah janji atau jabatan. Ini kan banyak yang baru selesai passing, akan segera dilantik. Ya itu memang bagian dari aturan. Pada umumnya adalah seperti itu. Kemudian dapat dilakukan kepada pengelola PBJ yang mengalami kenaikan jenjang. Jadi bukan hanya yang pertama kali diangkat ke dalam JFPBJ, mereka yang naik jenjang pun dimungkinkan untuk diambil sumpah atau janji. Ya mekanismenya sih disebutkan di situ, caranya lah diundang dulu secara tertulis paling lambat 1 hari sebelum tanggal pelaksanaan pelantikan, kemudian pelantikan dan pengambilan sumpahnya paling lambat 30 hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan. Yang menjadi menarik, banyak sekali yang setelah 30 hari belum dilantik atau diambil sumpah. Bagaimana? Di PerBKN sendiri nggak ada ketentuan yang mengatur sih atau sanksi yang muncul ketika lebih dari 30 hari gitu ya. Nah, ini angka kredit minimal ya mungkin sudah sama-sama paham Bapak Ibu semua ya, untuk PBJ pertama itu 12,5, Muda 25, Madya 37,5. Minimal. Kalau ditetapkan bagaimana? Paling tinggi 150% dari target minimal. Jadi kalau saya muda nih, target minimal saya 25, maksimal saya 37,5. Jadi bisa dihitung ya rekan-rekan sekalian, ketika saya 3C dengan angka kredit awal 0 misal, kemudian saya mau naik pangkat ke 3D, itu kan butuh 100 angka kredit. Dengan ketentuan ini, maka paling cepat saya bisa naik pangkat adalah 3 tahun. Karena 37,5 kali 2 baru 75. Saya butuh 25 angka kredit lagi untuk bisa naik pangkat ke 3D. Dan sekarang semua fungsional akan seperti itu. Kalau dulu mungkin kan cepat kalau fungsional naik pangkatnya, atau mungkin senior-senior kita pengelola PBJ kan naik pangkatnya lebih cepat gitu, karena belum ada pembatasan capaian angka kredit. Sekarang sudah dibatasi seperti paling cepat adalah 3 tahun. Oke, di PerBKN ini yang unik adalah muncul namanya hasil kerja minimal. Hasil kerja minimal apa sih? Gitu. Disebutkan di sini ya, unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh pengelola PBJ sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja. Jadi fokusnya tidak hanya sekedar pengumpulan angka kredit, tapi hasil kerja pun harus ada, minimal dipenuhi. Nah, diperoleh berdasarkan apa? Kriteria penetapan standar kualitas hasil setiap butir kegiatan atau menggunakan pendekatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan segera ada regulasi lebih lanjut nih tentang hasil kerja minimal. Nah, bagaimana kalau tidak ada formasi nih? Misal di tempat saya Madyanya cuma 1 sudah terisi, Mudanya 8 sudah terisi. Bagaimana nih yang pertama nih mau naik ke Muda dan Madya? Maka di sini dibunyikan pengelola PBJ yang telah memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan tetapi belum tersedia lowongan, setiap tahun wajib memenuhi target angka kredit paling sedikit. Nah, yang pertama 10, Muda 20, Madya 20. Jadi kalau tadi target minimal 25, pada posisi kita nih udah mau pindah tapi belum ada formasi, maka 20 saja cukup. Itu untuk angka kredit pemeliharaan. Nah, bagaimana penilaian kinerja ini? Seperti materi yang saya sampaikan sebulan lalu ya sama, semua ada 2, ASKP dan perilaku kerja. Untuk SKP sendiri dijelaskan kembali, dia disusun di awal tahun, kemudian dilaksanakan dalam 1 tahun berjalan. Jadi misal ada rekan-rekan yang proses in-passing-nya baru selesai, baru dilantik hari ini misal, maka harus buat SKP perpindahan tuh dari yang sebelumnya pelaksana biasa atau struktural biasa menjadi fungsional. Kemudian SKP ini harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung. Disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja, diambil dari butir kegiatan yang merupakan turunan dari penetapan kinerja unit, berdasarkan tingkat kesulitan dan syarat kompetensi. Kalau perilaku kerja, di kita kan rata-rata masih mengadopsi sistem 60-40 penilaiannya, dinilai oleh atasan. Ada orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif, kerjasama, dan kepemimpinan. 2 inilah yang menjadi dasar penilaian kinerja. Nah, ini target kinerja. Kalau target kinerja, ya jelas ya di Permenpan RB 29, yang menjadi target kinerja untuk penyusunan tadi angka kredit minimal harus dipenuhi itu adalah unsur utama. Jadi di sini poin pentingnya adalah tidak memasukkan pengembangan profesi dan menunjang sebagai target minimal.
Kalau target minimal saya sebagai fungsional muda 25, maka butir kegiatan yang saya masukkan adalah yang utama. Kemudian kalaupun ada nanti tugas tambahan. Nah, karakteristik tugas tambahan ini dijelaskan harus ada kesepakatan nih antara pimpinan dengan pejabat penilai kinerja dengan pengelola PBJ. Kemudian harus ada SK-nya di luar tugas pokok, sesuai dengan kapasitas, terkait langsung dengan tugas atau output organisasi. Misal, yang di sini ya, kinerja utamanya adalah pemilihan penyedia barang dan jasa. Maka bisa jadi ketika saya ditunjuk sebagai tim pendamping atau tim teknis, itu adalah kinerja tambahan, karena urusannya adalah dengan proses perencanaan pengadaan barang dan jasa. Jadi sekali lagi, kalau Bapak Ibu nanti menyusun SKP, terutama yang baru dilantik, baru berpindah ke JFPBJ, maka target angka kredit minimal adalah yang berhubungan dengan butir kegiatan kinerja utama. Nah, di sini yang dimasukkan nanti target kinerja utama atau tugas tambahan. Ya, ini contohnya, ini kan tugas utama semua ya, tugas utama semua. Oke, berapa? Nah, ini misalkan dia penata muda 3A nih, berarti dia pengelola PBJ ahli pertama. Target angka kredit minimalnya 12,5. Dia sudah menyusun SKP, dapatnya 12,81. Berarti target minimalnya sudah terpenuhi. Nah, capaian dia nanti di akhir tahun, ya 150% dari 12,5 dimungkinkan. Apakah harus selalu dari utama? Tidak. Ketika capaian nanti, itu bisa ditambah dari pengembangan profesi dan penunjang. Ini hanya ketika menyusun angka kredit minimal di awal tahun. Nah, karena kalau kita salah dalam menyusun target angka kredit minimal untuk kita capai, kemudian pada akhir tahun tidak terpenuhi, ternyata ada sanksinya di PP 53. Dari mulai hukuman disiplin tingkat sedang sampai tingkat berat. Jadi katakanlah targetnya tadi 12,5 gitu ya, kemudian hanya tercapai setengahnya gitu, maka berpotensi mendapat hukuman disiplin tingkat sedang gitu ya. Apa sih hukuman disiplin sedang itu? Dia ada penundaan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, sama penurunan pangkat. Kalau ekstrim di bawah 25%, dia hukuman disiplin berat. Ini contoh-contoh hukuman disiplin berat di Perka BKN nomor 21 2010. Nah, bagaimana pengusulan angka kredit nih di ketentuan yang baru ini di Permen 29 ini? Jadi dijelaskan kembali dalam Perka BKN, yang mengusulkan adalah atasan langsung pengelola PBJ, diketahui oleh pimpinan unit kerja kepada pejabat yang berwenang mengusulkan angka kredit. Nah, dokumen apa saja yang harus dilengkapi? Ini yang pertama adalah namanya capaian SKP. Jadi rekan-rekan sekalian, capaian SKP ini sebenarnya buat kita yang fungsional lama, era sebelum 2020 atau yang 2020 sudah diangkat, ini adalah pengganti Dupa. Muncullah sekarang form yang namanya capaian SKP. Kemudian kalau SPMK ini tetap ada, dari tahun kemarin tetap ada surat pernyataan melaksanakan kegiatan. Nah, kemudian mengetahui pimpinan unit kerja diajukan ke pejabat yang berwenang mengusulkan angka kredit. Siapa? Ketika dia JFPBJ Madya, maka pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada instansi pemerintah, kepada pejabat pimpinan tinggi Madya yang ditunjuk pada instansi pembina. Karena untuk yang Madya memang yang nilai adalah instansi pembina. Kalau yang pertama dan muda, maka cukup dari pimpinan unit kerja atau pejabat yang membidangi PB kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian. Jadi kurang lebih dari kepala BPBJ kepada kepala BKD atau BKPP untuk mengusulkan angka kredit. Nah, ini contohnya surat penyampaian bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit. Jadi di sini ya seperti yang lama sebenarnya, tidak banyak dimodifikasi. Siapa saja nama-namanya, jabatannya sekarang apa, unit kerja di mana, diusulkanlah kepada pejabat pengusul penilaian dan penetapan angka kredit JFPBJ. Nah, ini lampirannya tadi ya, ada SPMK pengelolaan pengadaan. Jadi di sini dimasukkan dua butir kegiatannya nih. Ini semacam surat pernyataan dari atasan langsung bahwasanya kita melaksanakan kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Kemudian ini SPMK untuk pengembangan profesi. Ya, kemudian ini untuk kegiatan penunjang. Nah, masing-masing ada batasannya. Terutama yang penunjang ini. Yang ini ada wajib pemenuhan pada jenjang mana, yang ini ada batasannya.
Nanti kita bahas setelah ini. Oke, nah ini form yang kalau saya bilang sih pengganti Dupak ya, penilaian capaian angka kredit berdasarkan capaian SKP. Seperti ini. Jadi nanti ternyata penetapan angka kredit awal itu berpengaruh terhadap penilaian capaian angka kredit untuk unsur utama. Jadi kita di awal hanya menetapkan 25, maka bisa jadi nanti di akhir untuk unsur utamanya penilaian angka kreditnya tidak 25, tapi kurang dari itu. Karena dia harus dikalikan dengan hasil penilaian kinerja oleh atasan. Di sini dijelaskan ya, penilaian angka kredit dilakukan oleh tim penilai berdasarkan capaian SKP, kemudian capaian angka kredit dipersentasekan dan dikalikan dengan target angka kredit SKP. Paling tinggi 150% dari target angka kredit setiap tahun. Kemudian, nah ternyata tim penilai masih berhak untuk meminta bukti fisik dan laporan hasil kerja sebagai bahan pertimbangan. Jadi tetap kita mengumpulkan. Kemudian, ya ini tugasnya tim penilai, dia wajib memperhatikan kesesuaian tugas dan kedudukan dan lain sebagainya. Kemudian tim penilai bisa konfirmasi terhadap pejabat penilai yang tadi menandatangani surat pernyataan melaksanakan kegiatan, bisa kita konfirmasi apakah benar si fungsionalis melaksanakan kegiatan tersebut atau tidak. Nah, ini contoh penilaian dan penetapan angka kredit berdasarkan capaian SKP. Jadi misalkan ini ada pihak Palen ya, dia 3D, JFBBJ ahli muda, dia kan punya target minimal 25. Nah, ketika nyusun SKP di awal tahun, target dia 27,87. Maka ketika capaian tugas jabatannya hanya 89,24%, maka angka kreditnya hanya 24,87. Ini di sini ya dituangkannya. Jadi target SKP yang kita susun sendiri di awal tahun, ketika dia semua tercapai, nanti akan dikalikan dengan nilai capaian tugas jabatan atau nilai penilaian kinerja kita. Nah, apakah dengan begini berarti tidak sesuai target? Tidak, karena kan nanti masih bisa ditambahkan oleh unsur penunjang dan pengembangan profesi. Nah, kemudian tentang PAK, penetapan angka kredit. Jadi kalau dulu setiap kali proses penilaian oleh tim penilai, Dupak yang kita usulkan ditetapkan dalam PAK, mau dia sudah bisa naik jenjang atau naik jabatan atau belum, PAK tetap harus ada tiap tahun. Nah, kalau saat ini, PAK itu hanya dibuat ketika capaian angka kredit memenuhi persyaratan kenaikan pangkat dan atau jabatan. Kemudian diusulkan kepada pejabat yang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan dalam PAK atau PAK. Jadi kalau belum memenuhi persyaratan ya, maka kita cukup pegang yang tadi, form capaian angka kredit, yang ini, form capaian angka kredit. Oke, kemudian periode penilaian angka kreditnya masih sama dengan yang Permenpan 77 ya. Jadi 3 bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS ditetapkan. Nah, ini PAK-nya sekarang. Kalau dulu kan di sini beda ini ya, butir-butir unsur-unsurnya. Kalau dulu di sini unsurnya kan ada unsur utama pendidikan, kemudian pelatihan, lalu nanti di bawahnya ada pengadaan barang dan jasanya dari mulai proses perencanaan, pemilihan, manajemen kontrak, manajemen aset. Di bawahnya nanti pengembangan, kemudian penunjang. Nah, kalau yang baru lebih disimpulkan angka dasar diberikan, kemudian dari pengalaman berapa kalau ada, kemudian dari tugas jabatan. Nah, baru nanti kesimpulannya apakah bisa naik pangkat atau jenjang atau tidak. Ini PAK yang baru ya. Berlaku mulai kapan? Ada di ketentuan peralihannya, nanti di akhir ada. Nah, lalu siapa sih yang menetapkan angka kredit? Ya, ini rangkuman dari yang sebelumnya. Yang menetapkan kalau dia madya, maka pejabat pimpinan tinggi utama atau pimpinan tinggi madya pada instansi pembina. Kalau dia pertama atau ahli muda, maka pejabat pimpinan tinggi pertama yang membidangi kepegawaian pada instansi pemerintah. Nah, pesannya yang harus dilaksanakan dalam per BKN tadi adalah pejabat penetap angka kredit yang ini harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada kepala BKN. Kalau berhalangan, ditetapkan oleh atasan pejabat penetapan angka kredit. Dan dibantu oleh tim penilai. Sama kayak yang lama ya, ada tim penilai angka kredit, tapi nggak ada lagi sekretariat dan lain sebagainya. Nah, siapa itu tim penilai angka kredit?
Ada dua sekarang. Jadi yang pertama di pusat untuk yang madya, kemudian yang unit kerja. Nah, ini tugasnya nanti bisa dicermati Bapak Ibu. Nah, kurang lebih kayak seperti inilah ya komposisinya. Jadi ketuanya itu berasal dari unsur teknis yang membidangi PBJ. Kalau di Permenpan 29 itu disebutkan paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau pengelola PBJ Madya. Nah, sekretarisnya dari unsur kepegawaian. Kalau di kami ini, kami dari BKD. Ketua kami adalah Madya. Kemudian anggotanya minimal berjumlah 3 orang. Jadi paling sedikit tim PAK itu isinya 5. Ketua, sekretaris, dan anggota 3 orang. Dan dari anggota yang 3 orang itu minimal 2 pengelola pengadaan barang dan jasa atau fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa. Tuh. Boleh ditambahkan nggak? Misalnya jadi 7 ya silakan saja. Jangan sampai nanti ada tim PAK tapi tidak bisa menilai nih, ya. Karena kan dia bisa menilai ketika menduduki jabatan atau paling rendah atau pangkat paling rendah sama dengan yang dinilai. Nah, yang unsur kedua memiliki kalian, kemudian bisa melakukan penilaian angka kredit pengelola PBJ. Ini syarat keanggotaan tim penilaian angka kredit. Nah, bagaimana sih masa berlakunya tim penilaian angka kredit ini? Dia masa jabatannya 3 tahun, bisa diangkat kembali pada jabatan berikutnya. Nah, ternyata di tim PAK juga berlaku, Bapak Ibu, suksesinya setelah menjabat 2 kali masa jabatan, bisa diangkat kembali setelah 3 tahun, setelah 1 tenggat waktu 1 masa jabatan. Kalau ada yang pensiun atau berhalangan 6 bulan atau lebih, maka boleh digantikan. Kalau ada tim PAK yang ikut dinilai, bisa mengajukan usul penggantian anggota. Nah, ketika komposisi jumlah anggota tim penilai tidak dapat dipenuhi dari fungsional pengelola PBJ, maka dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian kinerja pengelola PBJ. Nah, di Permen 29 nggak ada nih, tapi di Per-KBKN ada. Tim penilai dapat membentuk tim teknis apabila diperlukan. Ketentuan lebih lanjut diatur oleh instansi pembina. Nah, disebutkan di Per-BKN ini, tim teknisnya itu terdiri dari atas ahli, boleh PNS atau bukan PNS, memiliki kemampuan teknis yang diperlukan. Kemudian menerima tugas dan bertanggung jawab kepada ketua tim penilai. Tugasnya apa? Memberikan saran dan pendapat penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus. Nah, tim teknis ini sifatnya sementara. Kalau tadi tim penilai 3 tahun, maka dia sifatnya sementara saja. Oke, kita bicara kenaikan jabatan. Kalau bicara kenaikan ada 2 ya. Kalau fungsional ini ada kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat. Yang pertama kita kenaikan jabatan dulu. Kalau kenaikan jenjang jabatan harus dipastikan dulu ada ketersediaan kebutuhan jabatan. Kemudian paling singkat 1 tahun dalam jabatan terakhir. Kalau saya muda mau ke Madya maka minimal saya 1 tahun dalam muda. Kemudian memenuhi angka kredit kumulatif, ya SKP bernilai baik, memenuhi hasil kerja minimal. Nah ini ada hasil kerja minimal setiap periode, mengikuti dan lulus uji kompetensi. Siapa yang menetapkan kenaikan jabatan? Pejabat pembina kepegawaian. Kemudian bagaimana kalau ada kelebihan angka kredit? Kalau di sini dijelaskan kelebihan angka kredit tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya. Jadi ketika saya nanti naik ke Madya, maka angka kreditnya adalah 0. Kelebihan angka kredit dari jenjang muda tidak dapat diperhitungkan. Nah, kemudian ada catatan kalau mau naik jadi ahli Madya wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dengan angka kredit yang disyaratkan sebanyak 6 angka kredit. Kemudian angka kredit pengembangan profesi ini yang syaratnya adalah 6, tidak bersifat kumulatif. Misal saya di jenjang pertama punya angka kredit pengembangan profesi nih, itu tidak boleh dihitung kembali. Jadi benar-benar murni ketika saya memperoleh angka kredit pengembangan profesi ketika jenjang jabatan saya muda. Apa saja sih kegiatan pengembangan profesi? Nanti bisa dibaca dari ijazah, karya tulis, penerjemahan, pelatihan, dan lain sebagainya. Kalau yang Bapak Ibu suka menulis, ya bisa bersama-sama dengan kawan, maksimal kan berempat nih. Nah, ini pembagian persentase angka kreditnya. Nah, bagaimana dengan kenaikan pangkat? Kenaikan pangkat itu paling singkat 2 tahun dalam pangkat terakhir. Jadi seperti saya 3C 2018. Maka untuk naik pangkat ke 3D dimungkinkan karena saya sudah 2 tahun dalam 3C. Kemudian memenuhi jumlah angka yang ditentukan, memenuhi hasil kerja minimal, kemudian setiap unsur penilaian hasil kerja bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Nah, ketika naik pangkat 4B ke 4, saya ditetapkan oleh Kepala BEN atas nama Presiden.
Kalau 3B sampai dengan 4B ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian setelah mendapat Nah, ini perlu dicatat juga kenaikan pangkat bagi pengelola PBJ dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi bukan kenaikan jabatannya. Jadi dinaikkan dulu jabatannya, misalkan dari muda ke madya, baru pangkatnya dinaikkan. Jadi parkir dulu dia posisinya. Kemudian pengelola PBJ yang memiliki melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama, kelebihan angka kredit bisa diperhitungkan. Tapi kalau dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi, tidak bisa diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. Nah, kemudian dapat melaksanakan kegiatan penunjang dengan angka kredit kumulatif paling tinggi 20% dari angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat. Ini kegiatan penunjang yang bisa rekan lakukan. Nah, kemudian sebenarnya di per BK ini dijelaskan untuk pengembangan kompetensi pengelola PBJ, ya minimal kita bisa punya hak nih untuk fungsional untuk 20 jam pelajaran setiap tahun untuk ikut pelatihan baik fungsional maupun teknis. Nah, ini kalau yang ingin ya mengundurkan diri gitu ya, berhenti dari JF pengelola PPBJ. Nah, ini aturannya, ini ada hal-halnya. Kalau karena poin A dan F, maka dia tidak dapat diangkat kembali dalam JF PPBJ. Nah, kalau B, C, D, E ini alasan pemberhentiannya, maka bisa diangkat kembali sesuai jenjang jabatan terakhir dan tersedia kebutuhan. Oke. Nah, ini ketentuan baru penetapan angka kredit dasar. Jadi kalau diangkat dalam 3C, maka angka kredit dasarnya adalah 0. Butuh 100 untuk naik ke 3D. Kemudian nanti ketika 3D ke 4A, 4A-nya maka mulai dari 0 lagi. Ini bedanya dengan yang lama ya. Nah, kalau yang lama kan terus ya. Angka kreditnya dari 50, 100, 150. Terus angka kredit pangkatnya naik terus 100, 150, 200 sampai terakhir 700. Kalau yang di baru ini, setiap pindah jenjang kembali ke 0. Nah, yang perlu teman-teman cermati adalah, terutama untuk teman-teman fungsional lama, adalah yang kita sebut sebagai konversi angka kredit dari perhitungan metode yang lama ke yang baru. Jadi misalkan Gamas nih ya, PBJ Alih Muda 3C, angka kredit awalnya 210. Kemudian selama tahun 2020, mengumpulkan 52 angka kredit. Jadi totalnya di Desember 2020 ditetapkan dia sudah punya 262 angka kredit. Nah, ini kan ada pergantian aturan. Dan dia belum bisa diusulkan nih sebagai naik ke 3D karena kan syarat 3D harus 300 angka kredit. Maka proses konversinya adalah yang 262 tadi dikurangi dengan angka kredit dasar. Angka kredit dasar pada Permenpan 77. Ini ya, angka kredit dasar untuk 3C kan 200. Jadi 262-nya dikurangi 200, jadi dia punya 62 angka kredit. Terus dia butuh berapa nih untuk menaik menjadi 3D? Kita lihat angka kredit dasar untuk 3D berapa? 100. Berarti 100 dikurangi 62 nih sisa angka kredit dia, yaitu dia kurang 38 angka kredit untuk bisa naik ke pangkat 3D. Nah, yang tadi di depan saya katakan ada peraturan peralihannya untuk setiap peraturan produk perundang-undangan. Untuk yang ini, pada saat peraturan badan ini berlaku, Pak Pengelola PBJ yang lama, yang berdasarkan peraturan bersama Kepala LKPP dan BKN, yang sesuai dengan Permen PAN 77, itu bisa dipakai sampai dengan periode kenaikan pangkat Oktober tahun 2022. Gitu. Jadi buat Bapak Ibu yang 2010 belum sempat diklaim nih angka kreditnya, dupaknya, silakan membuat dupak karena masih dimungkinkan sampai Oktober 2022. Mungkin itu saja yang bisa saya bantu sharing nih terkait dengan pembinaan kepegawaian JF PPBJ. Terima kasih, saya kembalikan ke Prof. Muklis. Siap. Seru ya. Sampai lewat berapa menit ini tadi? Oh iya, Tapi, ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan klik tombol resen. Tombol resen ada di partisipan. Nanti akan kita berikan kesempatan untuk langsung bertanya dengan narasumber Cak Rangga pada hari ini.
Oke, untuk yang pertama kita kasih ke Pak Kuswoyo nih ya. Silakan Pak Kuswoyo untuk bergabung. Ya, selamat Mau siang, nanya Prof. apa mau curhat ini? Ampun. Selamat siang, Suhu. Terima kasih. Izin, Cak, melanjutkan yang tadi, Cak. Ya, oke, silakan. Jika JF yang bersangkutan, jadi PBJ yang bersangkutan itu selain passing, lulus nih, tapi oleh kepala dinasnya nggak boleh keluar dari dinasnya. Itu ada semacam sanksi nggak? Di samping dia PAK-nya kan yang kesulitan, karena dia harus jadi pejabat pengadilan di banyak OPD, tapi nggak boleh keluar dari OPD asalnya. Itu satu. Terus yang kedua, kalau misalkan ada yang minat perpindahan, berarti harus sertifikat dasar dulu, baru UKOM, atau UKOM dulu, baru sertifikat dasar. Sementara itu dulu, Cak. Siap. Terima kasih. Yang nomor 1 tadi udah diskusi. Jadi kalau tekstual ya kita kembali aja ke Perpres 12 pasal 74 A ya poin 8 bahwa sumber daya pengelola fungsi pengadaan kan berkedudukan di UKPBJ nih. Nah, pertimbangan lain waktu itu Pak Ika, Pak Tatang dari LKPP, kalau dia berkedudukannya di OPD, apakah cukup nanti angka kreditnya? Gitu. Karena slide awal tadi mengatakan bahwasanya fungsional itu termasuk pengembangan karir loh. Gitu. Itu yang mungkin perlu dihitung kembali, Mas Kus. Jadi kalau tekstual ya ditarik berkedudukan di UKPBJ. Kalau Prof Muklis pasti langsung ditarik. Nah, bagaimana kalau tidak berkedudukan di UKPBJ ya? Saya pikir ini kan di sini tidak diatur sih ya bagaimana kalau dia tidak mau berkedudukan UKPBJ, tapi yang jelas akan menghambat dirinya sendiri. Nanti mungkin bisa dikoordinasikan dengan bagian organisasi, dengan BKD untuk mensiasati hal ini. Gitu. Nah, kalau tidak dilantik sampai 6 April sendiri di dalam surat yang disampaikan LKPP kan menjadi tidak berlaku lagi tuh in passing-nya. Gitu. Itu mungkin Mas Kus yang pertama. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan yang perpindahan dari jabatan lain ya. Hierarkinya sih sebenarnya punya sertifikat tingkat dasar dulu, baru dia kompetensi. Gitu Mas Kus yang bisa saya bantu jelaskan nih tentang perpindahan dari jabatan lain. Mungkin itu Mas Kus. Siap. Mas Muklis gimana tuh kalau ada JF yang nggak berkedudukan di UKPBJ? Ya, kalau dia jadi pokja jadi aneh gitu ya. Karena SK-nya surat penugasan kan dari kepala UKPBJ gitu. Kepala UKPBJ. Nah, kalau saran saya sih lebih baik di UKPBJ dan yang bersangkutan nanti kan juga bisa untuk mencukupi kebutuhan Jafung ke depannya untuk diusulkan gitu kan. Jadi kita benar-benar serius nih untuk mewujudkan SDM UKPBJ ke depannya. Saya kira jangan ad hoc lah, kalau bisa ya bergabung dengan UKPBJ, mungkin itu sih. Ya. Iya. Jadi judulnya itu, dilepas kepalanya, ekornya dipegang, Prof. Kemarin waktu dia portofolio diizinkan kan oleh atasannya? Diizinkan, kalau nggak diizinkan dapat ancaman dari KPK itu. Oh, tapi mungkin berharap nggak didoakan nggak lulus kali ya? Ternyata lulus gitu ya? Gitu Mas Kus ya. Nanti diskusi lagi lah. Siap. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita kasih kesempatan kepada Pak Nanang dari PBJ Kota Mojokerto. Silakan Pak bergabung. Baik, selamat siang Pak Muklis dan Pak Rangga. Selamat siang Pak. Mas Nanang. Ya. Selamat siang. To the point Pak ya. Ini yang pertanyaan ada beberapa. To the point 1 terkait dengan CFPBJ ini kan di Perpres 33 kan sudah tidak dapat honor nih Pak. Ya. Kira-kira ada solusi nggak untuk ngasih tunjangan? Karena kalau honornya sudah tidak dapat kan honor pokja tidak dapat, honor pejabat pengadilan juga tidak dapat. Kira-kira ada solusi nggak semacam tunjangan kelangkaan profesi misalnya? Kalau di kita kan kebutuhannya 35, sementara yang fungsional hanya ada 3. Kalau dari 3 ini dikategorikan ke kelangkaan profesi, kira-kira bisa enggak? Yang pertama. Ya. Terus yang kedua terkait dengan CPNS yang
pengangkatan untuk CPNS yang formasi fungsional PBJ, Pak. Selama sebelum diangkat sebagai fungsional, terus tugas-tugasnya kira-kira sebagai pejabat pengadaan atau anggota Pokja, boleh enggak? Kalau yang masih belum diangkat, masih CPNS. Oke. Terus yang selanjutnya, kedudukan pejabat pengadaan yang belum fungsional, tapi masih di OPD lain. Apa ini sesuai dengan perpres yang baru, apa dibolehkan? Artinya yang belum fungsional, yang masih struktural atau staff, dia menjabat sebagai pejabat pengadaan di OPD-nya masing-masing, tapi tidak berkedudukan di UKPBJ. Ini sudah fungsional belum, Mas? Belum ya? Belum fungsional. Karena fungsional kita kan tidak cukup. Akhirnya kan personel lain. Yeah. Tapi tidak dipindah ke UKPBJ, tapi dia tetap di dinasnya masing-masing. Saya kira sementara itu, Pak. Terima kasih atas responnya. Ya, makasih Pak Nanang. Mas Nanang. Lanjut. Nanti yang nomor 1 harus ikut jawab nih dari Kediri nih. Terkait tunjangan. Mas, saya cerita tempat saya aja ya, Mas Nanang ya, di Tulang Bawang nih, di Lampung. Jadi yang itu sih kalau ketentuannya adalah ketika sudah diberikan tunjangan pengelola PBJ maka tidak berhak mendapatkan honorarium. Kemudian ya ada banyak diskusi terkait hal ini. Salah satunya muncul peraturan Menteri Keuangan tuh, boleh kok setelah pakai 31, kan ada yang muncul begitu. Nah, ini saya cerita di tempat saya saja. Jadi di tempat saya itu untuk tidak hanya tidak hanya fungsional ya, tapi seluruh sumber daya yang ada di UKPBJ itu sesuai dengan per LKPP tentang UKPBJ ya, itu mendapatkan tunjangan lain, Mas. Kita sebutnya tunjangan TPP namanya, tunjangan penambahan penghasilan khusus UKPBJ, dari mulai kabak, kemudian sampai dengan eselon 4, sampai staf, bahkan sampai tenaga honor yang ada di UKPBJ itu mendapatkan tunjangan dari pemerintah daerah gitu. Nah, dengan begitu kami tidak lagi juga mendapatkan honorarium sesuai dengan ketentuan. Jadi fokus single salary nih yang kita dapat. Mungkin itu nanti detailnya bisa ngobrol lebih lanjut, Mas. Kemudian terkait dengan CPNS. Nah, CPNS ketika dia belum, kan ada jeda waktu 1 tahun ya sebelum dia diangkat dalam jabatan fungsional, bisa ditugaskan sebagai apa gitu. Apakah bisa sebagai pejabat pengadaan atau kelompok kerja pemilihan? Kalau untuk pejabat pengadaan dan kelompok kerja pemilihan kan sudah dibatasi nih. Personel lain yang tidak punya kompetensi, bukan fungsional, kalau mau jadi pejabat pengadaan atau kerja pemilihan, dia harus punya sertifikat tingkat dasar. Nah, ketika para CPNS belum punya sertifikat tingkat dasar, maka yang paling mungkin adalah ditugaskan sebagai misal tim pendamping atau tim pendukung untuk para PA-KPA, seperti itu. Misalkan sebagai tim kaji ulang RUP dan lain sebagainya. Jadi masih banyak proses lain di luar pemilihan yang dimungkinkan untuk ditugaskan kepada para CPNS. Ambil aja poin perencanaannya. Misalkan dia menyusun daftar penyedia, seperti itu kan bisa tuh ditugaskan. Jadi ketika nanti dia ditetapkan dalam JFPBJ, angka kreditnya itu bisa ditambahkan loh. Itu mungkin Mas Nanang. Kemudian yang ketiga, nah kan ada perubahan nih Mas di pasal 74 dari Perpres 16 ke Perpres 12 ya. Kalau di 16 kan sumber daya berkedudukan di UKPBJ kecuali atas pertimbangan tentang kendali, pejabat pengadaan dan BPK bisa berkedudukan di luar UKPBJ. Nah di Perpres 12 pasal 74A angka 8 itu sumber daya fungsi pengadaan berkedudukan di UKPBJ kecuali PPK. Jadi kalau melihat ke situ, yang kami lakukan di Tulang Bawang adalah semua pejabat pengadaannya berada di UKPBJ. Kediri juga sama tuh. Nah, tapi di saya baru 7 orang nih fungsional pengadaan barang dan jasanya. Bagaimana? Kita berdayakan semua staf yang ada di UKPBJ, wajib, memang dari awal wajib memiliki sertifikat tingkat dasar. Jadi mereka yang ditugaskan untuk menjadi pejabat pengadaan OPD. Jadi alhamdulillah tidak ada lagi yang di OPD. Gitu. Nah, terkait di tempat sampean dia bukan fungsional, kemudian belum ditarik ke OPD, kalau letter luck nih baca Permendagri LKPP Perpres 12-nya ya seharusnya tidak berkedudukan di luar UKPBJ nih seharusnya gitu. Tapi kan kalau ada pertimbangan lain tadi ya jumlah JF-nya masih kurang, yang punya sertifikat dasar di PPBJ masih kurang, barangkali bisa di backup dengan yang masih ada di OPD daripada proses pengadaan barang jasa tidak jalan gitu. Tapi kalau tempat kami sudah menerapkan. Mungkin itu sih jawabannya. Pak Muklis gimana di Kediri TPP?
Gimana? Itu TPP itu yang paling menarik. Ya, ini masih Tunjangan lain. ya. Kalau honor pasti sudah sebagai Jafung yang melaksanakan pokja sama fungsi sebagai pejabat pengadaan memang sudah tidak mendapatkan honor lagi ya. Mungkin pasti kita mengusulkan di TPP. Kemarin masih mengikuti yang masih lama sih, yang apa namanya? Grade 8, 9, 11 ya, Cak Rangga ya. Yang sekarang juga Ya, sudah berubah sekarang menjadi 8, naik 10, 12 ya. 8, 8, 11, 12. 11, 12. Apa berarti? Ya, Yang terbaru 8, itu. 11, 8, 11, 12. Nah, tetapi peluang-peluang apa namanya untuk tambahan itu sebenarnya besar sih, karena di OPD kan pasti membutuhkan tim, mungkin ya kan. Apalagi sekarang ini Ya, peran PA-KPA untuk selaku PPK ini kan pasti membutuhkan tim pendukung, tim teknis, seperti itu. Jadi saya kira Jafung di sini bisa berperan, bisa di SK-kan oleh kepala OPD ya, kepala OPD untuk menjadi tim itu. Di tempat saya setiap Jafung 2 atau 3 mendampingi OPD ya. Sekaligus dia akan ditetapkan sebagai tim di sana gitu. Nah, mungkin itu akan mendapatkan tambahan penghasilan dari sisi honor kali ya. Tapi kalau dari sisi fungsi untuk melaksanakan pejabat pengadaan sebagai pokja, mereka sudah tidak mendapatkan lagi. Gitu. Gitu sih. 8 10 12 Mas Rangga. Yang terbaru yang sebelumnya 8, 10, 12 ya? 8 berapa? 8 9 8, 9, 11. 11 yang sebelumnya. Yang tidak naik hanya di pertama saja ya. Mungkin itu. Gimana Pak Nenang? Baik, terima kasih 8, Prof. 10, 12. Oke, sekarang. Ya Itu memang Mas Nanang. ya. Mungkin Pak Muji mau menambahkan. Pak Muji. Oh iya, Pak Muji. Lanjut aja, lanjut. Oke, siap Pak Muji. Oh, untuk lanjutnya ada Pak Dirga, silakan bergabung Pak Dirga. Oke, halo. Ya, silakan Pak Dirga. Ya. Dari mana Pak Dirga? Dari Sulawesi Barat. Siap. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak kesempatan yang diberikan. Ini mungkin pertanyaan sekaligus curhat ini. Terkait dengan ini. Mau ini untuk sharing dari Pak Rangga. Berapa paket sih untuk memperoleh satu angka kredit untuk pengadaan langsung? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berapa target yang harus kami penuhi umpama pengangkatan kami di Japung pertama itu sudah diberikan AK 150, kira-kira berapa lagi untuk bisa naik pangkat ke jenjang berikutnya. Kemudian bagaimana dengan yang kami ini untuk pertama, apakah kami bisa mengerjakan seleksi atau tender umum? Mungkin itu dulu yang kami tanyakan. Terima kasih. Baik, makasih. Terima kasih. Ya. Oke, yang pertama tadi, ini Mas Dirga, pangkat golongannya apa ya? 3 apa 3B? 3B. 3B ya? Iya. 3B, oke. Berarti kalau kembali ke slide tadi ya, akan ke 3C ya. 3C itu kan butuh kurang lebih 50 angka kredit ya. Jadi 3C itu kan awalnya 200 Mas Dirga. Jadi kalau sekarang 150, maka kurangnya kebutuhan angka kreditnya untuk bisa naik pangkat dan jenjang ya, itu 50. Kalau dibagi ke angka kredit minimal yang bisa dipenuhi, 12,5 ditambah 50%-nya, ya kurang lebih butuh waktu sekitar 2 tahun tuh ya, untuk bisa memenuhi angka kredit 200-nya. Tapi syarat lainnya ya tadi, wajib lulus uji kompetensi muda. Gitu. Itu Mas Dirga. Kemudian, yang ini jelas ya Mas Dirga ya, kekurangannya ya? Iya, jelas ya Pak. Oke, kemudian yang kedua tadi mohon maaf. Angka kredit ya?
Ya, yang Ya. terkait angka kredit, berapa paket yang dapat dikerjakan untuk memenuhi satu angka kredit? Oke, paket pengadaan langsung lah ya kurang lebih ya. Ya, pengadaan langsung. Kan karena 3B ya. Oke, ini ada simulasi dari kawan di IFPI ya. Coba saya tampilkan. Ada ini ya Excel-nya ya. Ini hasil karya Mas Agus Arif Rahman ini di IFPI nih. Jadi sudah mengkelompokkan kalau pada pengadaan langsung kurang lebih butir-butir kegiatan ini nih yang bisa kita kumpulkan dan kita ajukan angka kreditnya. Jadi mulai dari review, kemudian penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan, evaluasi penawaran, penilaian kualifikasi, penyusunan daftar penyedia, negosiasi. Kan pengadaan langsung karena tidak ada kompetisi, maka kita wajib negosiasi. Kemudian mereview dokumen persiapan pengadaan, kurang lebih 0,408. Jadi pada pengelola PBJ ahli pertama, dengan angka kredit minimal 12,5, kurang lebih dia butuh 31 paket pengadaan langsung. Pada khusus pengadaan langsung ya. Nah, bagaimana yang tender? Yang tender kurang lebih ini. Gitu. Untuk yang minimal ya, kalau kita mau maksimalkan angka kredit kan 150%, nanti dihitung kembali saja. Ini kalau yang tender. Kalau yang tender, jadi kurang lebih jumlah paket yang dibutuhkan ini. Ini ya, 0,648 nih untuk pertama. Ini butir-butir kegiatannya yang bisa diambil. Dari mulai review, penyusunan, evaluasi, kualifikasi, dan lain sebagainya. Ini kalau tender cepat. 0,328 lah untuk jenjang pertama ini. Jadi kurang lebih kita butuh 38 paket tender cepat sekedar untuk memenuhi angka kredit minimal. Itu mungkin beberapa contoh simulasinya nih, Mas Dirga nih. Itu nanti saya masukin ke Google Drive-nya deh, yang punya Mas Agus ini ya, biar bisa disiasati nih bagaimana menyusun angka kredit. SKP terutama yang di awal. Kemudian tadi yang berikutnya apa Mas? JF PBBJ pertama mengerjakan seleksi dan lain sebagainya ya? Ya, apa itu diperbolehkan? Ya, kan tadi kita bisa mengerjakan satu jenjang di atas atau dua jenjang ke bawah. Syaratnya kan ada dua tadi. Tidak tersedia jabatan fungsional pada pangkat dan jabatan itu. Kemudian yang kedua adalah mendapat penugasan dari atasan secara tertulis. Jadi silahkan saja kalau memang, nah klausul tidak ada jabatan fungsional pada jenjang jabatan itu pernah saya tanyakan apakah benar-benar nol atau tidak ada, atau ada tapi jumlahnya belum memenuhi. Ternyata ketika ada dan jumlahnya belum memenuhi, maka mengakibatkan proses pengadaan jadi tidak optimal, ya boleh saja kita ditugaskan. Gitu. Jadi asal syaratnya ada, Mas, penugasan dari atasan langsung, kalau dia naik ke atas, angka kreditnya hanya diklaim 80%. Gitu. Kalau dia ke bawah, ya 100%. Tapi kan Mas Dirga ini pertama, jadi nggak mungkin. Paling mungkin ngerjakan yang maksimal adalah ngerjakan butir kegiatan yang mudah. Tidak boleh kayak yang madya, karena naik hanya boleh satu tingkat. Gitu. Nanti diklaimnya hanya 80%. Itu Mas Dirga ya. Mudah-mudahan jelas. Terus ini Pak, bagaimana jika kita pertama sudah menaik pangkat, tapi tidak ada lowongan jabatan untuk jenjang berikutnya? Gimana itu? Tidak ada formasi untuk jenjang berikutnya. Formasi ya. Ini terjadi juga di tempat saya nih. Madianya penuh, mudanya penuh. Untuk yang pertama masih kosong gitu. Ya, memang salah satu syarat untuk kenaikan jenjang, yang jenjang terutama ya, itu ketersediaan formasi. Gitu, ketersediaan formasi. Jadi ketika formasi tidak tersedia, ya belum bisa diangkat dalam jenjang itu. Terus bagaimana caranya? Kalau kemarin kami tanya ke LKPP, ya silakan dihitung kembali nih. Tadi ya, analisis beban kerjanya, peta jabatannya, kemudian analisis jabatannya, berapa jumlah paketnya, berapa jumlah pagu anggarannya, jenis metode pemilihannya. Kan itu setiap tahun dinamis, berubah terus. Coba dihitung kembali, diusulkan kembali. Barangkali ada revisi formasi nanti dari instansi pembina. Seperti itu. Nah, ketika itu belum turun, maka yang bisa dilakukan adalah mengumpulkan angka kredit pemeliharaan itu tadi, gitu, sambil mencari-cari uji kompetensi. Nah, jadi siap-siap untuk naik ke jenjang berikutnya, ikut uji kompetensi. Nanti ketika formasinya ada, silakan naik. Tapi kalau belum, ya angka kredit pemeliharaan. Itu mungkin Mas Dirga ya. Memang JFPBJ ini formasinya
unik ya, agak kalau dulu isunya adalah seputar dulu isunya awalnya adalah harus fungsional yang melaksanakan PBJ, ternyata direlaksasi. Kemudian isu berikutnya adalah mengenai TPP tadi yang Mas Nanang tanyakan. Nah, isu yang terbaru sekarang adalah formasi. Beberapa daerah mengalami stagnasi formasi nih. Nanti kita tunggu saja kebijakan dari instansi pembina. Itu Mas Dirga ya? Ya, nggak bisa, jadi harus ada lowongannya gitu. Siap. Oke. Yang bertanya masih lumayan banyak nih, Mas Rangga. Lanjut ya. Karena waktu, Ya, siap. waktu juga sudah ini ya, jam 3:30. Baik, selanjutnya silakan bergabung Bu Nurita. Ya, selamat sore. Sore, silakan Ibu. Ya, selamat sore Pak Muklis dan Pak Angga. Ini mohon maaf, mungkin pertanyaan saya agak awam karena saya kebetulan masih CPNS, JFPBBJ di salah satu UPT Kemenkes. Pak, saya mau tanya, kalau misal di satuan kerja saya belum ada sama sekali untuk Javung PPBJ, lalu untuk tim penilai angka kreditnya itu nanti dari mana, Pak? Lalu untuk pertanyaan kedua, kalau misal di SKP itu outputnya berupa laporan, misalnya menyusun HPS, satu laporan dihitung satu angka kredit gitu ya Pak ya, 0, berapa angka kredit, itu apakah laporan itu harus berupa pendahuluan isi dan penutup atau bisa data satu lembar itu disebut laporan? Lalu untuk yang ketiga, untuk unsur penunjang misal mengikuti seminar gitu kan ada maksimalnya ya Pak ya, 20% ya Pak? Ya. Itu apakah ada masa berlakunya, apa bisa diperuntukkan untuk periode setelahnya atau bagaimana Pak untuk pengusulan angka kredit? Baik, terima kasih. Itu aja. Langsung ya Prof. Lanjut. Makasih Mbak Nurita. Oke, pertanyaan pertama, kalau cuman sendiri nih, gimana gitu? Apa mungkin menilai diri sendiri gitu kan? Kan nggak memenuhi nih untuk membentuk tim penilai angka kredit. Karena di Permen 29 tim penilai angka kredit cuma ada 2, unit kerja dan instansi pembina. Jadi yang bisa Mbak Nurita lakukan adalah mengajukan penilaian angka kreditnya kepada tim penilai unit kerja lainnya. Katakanlah kalau misalkan di UPTD Kemenkes nanti tetangganya ada yang punya nih, silahkan ke sana gitu. Karena yang ke pembina kan tadi untuk madya ya, itu yang dilakukan juga di Lampung Mbak, nggak semua punya, jadi ada yang dinilai ke kami seperti itu. Kemudian Mbak tadi yang kedua apa Mbak, mohon izin? Untuk yang itu Pak, SKP yang outputnya berupa laporan. Oke. Bukti dukung berarti ya? Ya. Bukti dukung. Jadi kalau kami di IFPI sering berdiskusi, sebenarnya bukti dukung itu jangan sampai prosesnya memberatkan kita sebagai pengelola pengadaan barang dan jasa. Jadi kan kalau fungsional itu kan setiap apa yang kita kerjakan didokumentasikan agar bisa menjadi angka kredit. Jadi ketika bukti dukung minimalnya sudah terpenuhi, kalau dia laporan memuat isian laporan pada umumnya, jika perlu ditandatangani oleh atasan langsung. Misal kalau dia konsultasi memberikan saran rekomendasi ditandatangani juga oleh yang kita berikan saran, maka itu sudah jadi cukup. Tidak perlu menjadi sesuatu yang tebal sekali, tidak gitu Mbak. Yang penting memuat hal-hal yang prinsip yang utama, kapan dia melaporkannya, siapa yang menugaskannya, apa ringkasan dari laporannya, mungkin begitu Mbak. Nah, detailnya nanti bisa disepakati nih. Jadi tim penilai angka kredit itu kan ketika menilai, dia di awal harus melakukan rapat penyamaan persepsi. Kira-kira untuk butir kegiatan yang ini, di Permenpannya ini loh bukti dukungnya. Di kita seperti apa? Tetap seperti itu, kemudian tambahannya apa gitu. Jadi tidak menjadi sesuatu yang menyulitkan si JFPPBJ itu sendiri. Itu mungkin Mbak. Ada lagi yang belum dijawab Mbak? Jadi misalnya kalau sebelum mengajukan penilaian mungkin Pak ya, itu apakah saya harus menyamakan persepsi dulu sama ke UPT Kemenkes lain ya yang ada tim penilai dupaknya gitu atau bagaimana Pak? Oke. Jadi karena kami di tempat saya di Tulang Bawang kita punya tim penilai angka kredit. Jadi kami melakukan rapat penyamaan persepsi terkait bukti dukung untuk butir kegiatan yang akan diusulkan penilaian angka kreditnya.
Jadi ketika sudah ada bukti dukung itu, ya kita sampaikan kepada si pejabat fungsional yang akan dinilai. Ini loh ketentuan dalam bukti dukung kami yang harus dipenuhi, gitu kan. Caranya dua, Mbak. Bisa Mbak Nurita tanyakan terlebih dahulu apa saja kesepakatan dari tim penilaian angka kredit di unit kerja lain itu. Atau yang kedua kan ketika kita dinilai, itu kan tidak serta-merta nggak ada langsung dianggap nol, enggak. Tapi yang dinilai itu diberi kesempatan seperti ujian in passing lah ya, memenuhi kekurangannya. Gitu. Nah, yang paling efektif adalah yang awal nih. Tanya dulu nih kira-kira sama persis nggak dengan Permenpan 29, apakah harus ada yang ditambahkan? Kan ada juga yang nggak boleh sekedar laporan dong, harus ada surat tugasnya atau harus ada SK-nya. Begitu Mbak Nurita. Tadi satu lagi apa ya Mbak terakhir ya? 3. Yang unsur penunjang Pak, kalau sudah memenuhi batas maksimal. Ya unsur penunjang kan tadi diatur ya di Permenpan 29 itu maksimal 20% Mbak. 20% ini sifatnya kumulatif ya Mbak. Jadi ketika 3A, kemudian nanti naik pangkat ke 3B, maka unsurnya itu tidak boleh lebih dari 20% kumulatif selama berapa? 3 tahun berarti kan ya? Untuk memenuhi angka kredit 50 itu. Jadi bukan berarti di tahun pertama 20%, tahun berikutnya boleh jadi 0 lagi, enggak. Itu kan nanti kumulatif. Capaian angka kreditnya kan nanti dikumpulkan tuh dari setiap tahun. Jadi yang penting adalah ketika nanti naik pangkat ke 3B, maka penunjangnya tidak boleh lebih dari 20%. Jadi berstrategi Mbak untuk pengumpulan angka kreditnya. Nah, itu kalau misalnya melebihi 20%, apa boleh nanti untuk periode berikutnya, Pak? Ya, ada batas kadaluarsa atau enggak gitu ya. Ya. Oke, kita ini aja, kita sinkronkan dengan per BKN ini, kemudian Permenpan RB. Jadi 29/2020 di situ disebutkan bahwasannya yang lama berlaku sampai kenaikan pangkat Oktober 2022. Kalau yang Permenpan 77 itu dupak dan lain sebagainya berlaku 2 tahun sampai Mei 2022 karena Permenpan 29 di 8 Mei 2020. Jadi kalau kurang lebih analoginya sama lah Mbak. Jadi kalau ditanya masa berlakunya karena itu diperhitungkan menggunakan rumusan yang lama, berarti kurang lebih 2 tahun ya masa berlakunya. Gitu. Sebenarnya kalau saya tanyakan langsung ke orang BKD pun apakah ada masa kadaluarsanya untuk bukti angka kredit selagi dia tidak pernah diklaimkan, misal tidak dimasukkan dalam dokumen in passing, kemudian tidak diklaimkan, maka itu masih berlaku. Tapi tentunya kan akan jadi pertanyaan nih di tim penilaian angka kredit ketika terlalu lama waktunya nih. Itu. Iya. Itu Mbak. Jadi kalau mengadopsi regulasi Permenpan dan per BKN kurang lebih 2 tahun. Ya baik, terima kasih banyak makasih. Pak. Makasih Mbak Nurita. Ini masih ada 1, 2, 3, 4-an lah ya, 3 atau 4 orang. Karena tadi mundur 10 menit, kita ada 10 menit gimana nih, Cak Rangga? Ya, seru nih. Ini bukan perpanjangan waktu kan? Ini bukan pemberian kesempatan ya. Baik, kita kasih kesempatan dari Poltek Madura, Pak Bapak atau Bu nih? Eka Septian, silakan bergabung. 821. Baik, terima kasih Pak Muklis. Siap. Izin Pak untuk nanya Pak. Ya. Satu, untuk sertifikat PBJ tingkat 1 atau level 1 itu apakah bisa diklaim sebagai AK atau tidak? Kalau misalnya bisa itu masuk dalam item kegiatan yang mana ya Pak? Itu satu Pak. Yang kedua, Javong PBJ itu kan bisa ditugaskan sebagai tim ataupun membantu PPK dalam melaksanakan tugas PPK. Nah, nantinya kan ada SPMK Pak ya dalam setiap kegiatan itu. Nah, apakah itu cukup SPMK atasan langsung atau SPMK-nya PPK Pak? Mungkin itu dulu Pak yang bisa saya tanyakan. Terima kasih Pak. Mas Eka posisinya sekarang sudah fungsional atau belum ya? Kalau saya belum Pak, belum ada SK pengangkatan fungsional. Oh gitu. Karena kan sertifikat tingkat dasar itu sebagai prasyarat, kalau in passing kemarin ya, untuk bisa ikut in passing kan dia salah satunya adalah punya sertifikat tingkat dasar. Uji kompetensi pun begitu. Jadi pada sertifikat tingkat dasar tidak dapat diperhitungkan 2 kali. Jadi ketika dia jalur in passing, awal kita itu udah termasuk itu.
Kalau saya yang mekanisme melalui CPNS, Pak. Oh, CPNS. CPNS. Nah, saya kan seleksi CPNS-nya tahun SK CPNS-nya tahun 2019. Nah, saya ikut yang PBJ itu tahun 2020. Ya. Oke. Kalau yang CPNS dimungkinkan, Mas, di kegiatan pengembangan profesi untuk pelatihan pengembangan kompetensi bidang pengadaan barang dan jasa. Nanti kita tunggu peraturan lanjutan dari LKPP-nya ya. Karena kan teman-teman CPNS ini ketika diangkat dalam JFP-PBJ pertama itu kan tanpa syarat apapun ya. Iya. Gitu. Kemudian yang kedua SPMK. Nah, SPMK ini di draft dari BKN-nya adalah atasan langsung. Jadi ketika nanti Mas Eka mengajukan SPMK kepada Kepala UKPBJ, lampirkan saja surat tugas dari PPK-nya dan bukti pelaksanaan kegiatannya. Gitu. Supaya si atasan langsung ini Kepala UKPBJ menyetujui nih butir kegiatan yang Mas Eka lakukan. Yep. Oke. Itu Mas Eka. Ya, baik Pak. Terima kasih. Cukup Mas Eka? Oke. Siap, lanjut ke Pak Nurus Subhan. Silakan bergabung Pak. Dari mana? Silakan Pak. Ini nggak boleh nanya harusnya ini Mas Subhan ini. Ini Pak dari Majalengka. Ya. Ya, Bangga. Halo. Ya, jelas. Ini sekalian nanya sekaligus curhat. Kami tuh dilantik jadi Japong PBJ tahun 2019. Nah, terus tahun 2020 sempat dikeluarkan dari UKPBJ. Nah, untuk menyusun dupaknya itu angka kredit bisa dilakukan dari tahun 2019 atau gimana? Tim penilai ya, tim penilainya itu baru dibentuk tahun 2020. Oke. Nah, terus menggunakan aturan yang mana? Aturan yang baru apa masih menggunakan aturan yang lama? Nah, sementara itu dulu. Kang Nurus Subhan ketika dikeluarkan dari UKPBJ berhenti sementara atau enggak? Enggak, masih tetap sedang dilakukan apa namanya belum Jafung kayaknya. Ya, enggak keluar dari Jafung enggak. Tetap Jafung kan? Sudah Jafung ya. Cuma intinya penilai gimana ya? Jadi pejabat pengadaan di dinas. Oh, oke. Siap. Oke, jadi ada 2 poin penting nih Kang Subhan ya. Ketika diangkat 2019 sampai 2020, walaupun secara kedudukan tidak di UKPBJ, kan pada Perpres yang lama untuk pejabat pengadaan masih dimungkinkan. Apalagi di OPD perannya sebagai pejabat pengadaan. Jadi masih berhubungan erat ya dengan kefungsionalannya. Jadi silakan saja diklaim angka kreditnya 2019 sampai 31 Desember 2020 pakai aturan yang lama Permenpan 77. Gitu. Jadi Kang Subhan dan rekan-rekan di Majalengka silakan menyusun dupak. Nah, ketika Januari 2021 silakan menyusun SKP sesuai dengan Permen butir kegiatan di Permenpan 29. Jadi cut off-nya itu di 31 Desember 2020 Kang Subhan. Berarti gitu. Di tahun 2019 dan tahun 2020 menggunakan yang lama. Yang lama, iya. Kebetulan di kami aja kemarin ada yang dari 2018 belum dinilai. Iya, kebetulan itu angka kreditnya. Jangan-jangan sudah bisa naik pangkat ini. Tim penilai berarti bisa mundur menilai apa gimana? Tim penilainya kan baru. Oke. Jadi gini Kang, tim penilainya baru terbentuk, tim penilainya baru terbentuk ya karena keanggotaannya baru bisa terpenuhi. Kemudian yang paling penting adalah tim penilai memahami yang akan dinilai karena keberlakuan bukti dukung itu selagi dia belum diajukan untuk dinilai angka kredit masih berlaku Kang. Jadi nggak masalah tim penilai yang baru terbit hari ini karena dinilainya juga kan baru hari ini. Untuk bukti yang kemarin nggak masalah. Terus ini masalah, Kang. apa namanya? Terus kan untuk
apa namanya, naik jabatan gitu, naik golongan gitu, memerlukan diklat pembentukannya. Iya, Oke. kami tuh di LKPP kan kuota masih terbatas, kuotanya tuh beberapa kali belum bisa ikut diklat pembentukan 3 tahun. Nah, apakah bagaimana solusinya tuh? Diklat pembentukan ya Kang ya? Iya. Kalau dari tadi slide yang saya paparkan kan untuk naik pangkat, naik jenjang tidak ada ketentuan itu tuh Kang. Oh, tidak ada. Diklat pembentukan. Iya, nggak ada. Dari 3C ke 3D. 3C 3D kan masih dalam jenjang jabatan yang sama tuh, sama-sama JF ahli muda. Jadi kalau angka kredit mencukupi ya silakan naik pangkat Kang. Oh, ya. Tidak perlu tidak perlu diklat naik jenjang ya? Enggak, kecuali nanti pindah ke 4A. Karena kan masih satu jenjang itu 3C dan 3D. Jadi selagi angka kredit mencukupi, berkelakuan baik, sudah 2 tahun dalam pangkat 3C, silakan diajukan untuk naik pangkat. Ini poin-poin itunya di mana ya? Sebab poin-poin untuk syarat kenaikan pangkatnya. Tim penilai itu menganggap harus mengikuti diklat itu. Sebab diklat yang mana Kang? Tim apa ya? Tim penilainya itu menganggap diklat pembentukan. Penilainya itu menganggap bahwasannya untuk mengajukan itu harus ada diklat pembentukan. Kalau nggak bisa gitu. Oh, iya. Oke, ya kan silakan Oke. Kang, di Permen PAN 77 dan di Permen 29 itu tidak menyebutkan syarat kenaikan pangkat, kemudian syarat kenaikan jenjang harus ada diklat pembentukan. Mengikuti iya sebagai tambahan ilmu dan informasi, tapi tidak menjadi syarat. Gitu, Kang. Jadi silakan dibaca Permen PAN 29, Permen PAN 77. Karena kuota diklat pembentukan sangat-sangat terbatas loh. Kalau itu jadi syarat, banyak teman-teman yang terbengkalai nanti. Enggak kan, teman saya juga naik pangkat. Belum pembentukan masih bisa. Kalau nanti mentok, ajak main saya aja ke Majalengka, Kang. Oke, siap. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bang. Oke, sama-sama. Ini sudah lewat 10 menit. Satu penanya lagi ya, Mas Rangga ya. Siap. Kita kasih kesempatan kepada Pak Nuriman. Silakan Pak, bergabung Pak. Silakan Pak Nuriman. Ya, selamat sore para suhu. Terkait dengan kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat. Itu apabila angka kreditnya itu sudah terpenuhi sebelum 2 tahun, Pak. Di dalam tadi template menyatakan bahwa target angka kredit untuk jenjang pertama. Nah, kalau misalkan angka kredit untuk kenaikan pangkat sudah terpenuhi, apakah tahun berikutnya tetap harus ada target angka kreditnya? Misalkan sudah memenuhi angka kredit 200 dari golongan 3B, berarti akan menuju ke 3C. Tapi karena belum mengikuti uji kompetensi, di tahun 2021 ini, apakah tetap harus memenuhi angka kredit, target minimal angka kredit? Sementara itu, Pak. Oke, siap. Makasih Pak Nuriman. Oke Pak, atas pertanyaan Bapak ini Pak, jadi pada jenjang pertama, angka kredit minimal kan 12,5, itu digunakan untuk menyusun sasaran kinerja.
capaiannya maksimal 150% yang ditetapkan di akhir Desember nih, atau di Januari tahun berikutnya, maksimal 150%, 18,75. Jadi apakah mungkin dalam 2 tahun bisa naik pangkat, katakanlah dari 3A ke 3B? Maka menjadi tidak mungkin, Pak, karena kalau dia bisa dapat 150% saja 2 tahun berturut-turut, angka kreditnya baru 37, Pak. Padahal syarat dari 3A ke 3B itu adalah 50. Itu pertama, Pak. Jadi dengan model pembatasan angka kredit, penetapan angka kredit 150% ini, mau nggak mau kita fungsional, semua fungsional, bukan hanya PPBJ, proses kenaikan pangkatnya minimal paling cepat adalah 3 tahun. Kemudian yang pertanyaan kedua, Pak, kalau Bapak sudah dapat 200, berarti kan sebenarnya sudah bisa menduduki 3C nih, tapi belum uji kompetensi bagaimana? Maka yang berlaku adalah angka kredit pemeliharaan, Pak, bukan angka kredit minimal 12,5, Pak. Tapi angka kredit pemeliharaan untuk JFPBJ pertama adalah 10, Pak. Gitu, Pak. Jadi Bapak cukup mengumpulkan angka kredit pertama 10. Memang akan jadi sia-sia sih, Pak, ketika nanti Bapak lulus uji kompetensi, naik ke 3C, kemudian pindah jenjang jadi muda, maka angka kredit pemeliharaan ini nggak bisa diakumulasi, Pak. Tapi aturan yang menegaskan, iya, tetap 0, Pak. Tapi aturan yang mengharuskan ketika sudah bisa naik jenjang, lowongan belum ada, harus ada angka kredit pemeliharaan, Pak. Nanti Pak Nuriman di kantor nggak mau ditugaskan, Pak, kalau nggak ada angka kredit pemeliharaan. Gitu, Pak Nuriman ya? Iya, saya kira tetap itu target yang minimal 12,5. Enggak, cukup 10, Pak. Pemeliharaan ya? Pemeliharaan, Pak. Pemeliharaan itu berlaku ketika kita mau naik jenjang tapi belum ada lowongan ya, Pak? Kalau itu sudah ada lowongan, Pak. Ada lowongan. Ya, Bapak udah lulus uji kompetensi belum? Belum. Karena kan syaratnya karena untuk pelatihan jenjang ke muda itu informasinya 1 tahun sekali. Sementara saya terlambat kemarin, ada info terlambat sehingga bisa ikut mungkin tahun depan. Oke. Ada 2, Pak, syaratnya, Pak, kalau pindah jenjang atau naik pangkat, Pak. Kalau naik kalau jenjang terutama, Pak, itu yang syarat paling utama adalah tersedia lowongan di jenjang jabatan di atasnya itu, Pak. Yang kemudian yang kedua lulus uji kompetensi, Pak. Jadi Bapak kan belum memenuhi uji kompetensinya. Nah, uji kompetensi ini menjadi menarik, Pak, karena kalau menunggu yang dari LKPP memang kuotanya sangat terbatas. Bapak boleh konsultasi, koordinasi dengan BKD-nya, Pak. Kalau BPSDM provinsinya mungkin sudah akreditasi A, itu dimungkinkan kok, Pak, untuk mengajukan permohonan uji kompetensi ke LKPP gitu. Nanti difasilitasi. Kan banyak tuh teman Japung di daerah tuh yang akan perlu uji kompetensi. Itu mungkin Pak Nuriman. Makasih, Pak. Oke, terima kasih. Ya, makasih Pak Nuriman. Ini masih seru sih sebenarnya, Mas Rangga ya. Tapi ya karena waktu juga nggak akan cukup lah kalau membahas tentang Jafung ini, karena mungkin hal yang baru juga ya buat teman-teman yang lain gitu. Kalau di saya sih sebenarnya dulu awalnya saya nggak mau ribet gitu kan. pokoknya di tempat saya 3 tahun harus naik gitu kan. Oh iya, pasti itu pas. Baik, Bapak Ibu Mas Rangga, mungkin akan diskusi di tempat lain lah ya, nggak akan cukup di forum ini, nanti akan diskusi di WA grup MS, atau mungkin langsung japri saja ke Mas Rangga nih. Kayaknya tadi sudah share nomor HP juga gitu kan, jadi sudah ini ya, sudah menerima gitu untuk diskusi ya terkait dengan Jafung, angka kredit itu kan untuk selanjutnya. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan ini, Mas Rangga mungkin closing statement. Saya nggak akan menyimpulkan karena tidak akan ada simpulan di sini gitu kan. Silakan Mas Rangga untuk closing statement terkait dengan kegiatan ini. Atau mungkin ada pesan-pesan sponsor. Terima kasih Prof. Muklis yang telah berkenan menemani ini, dan juga Pak yang memberi kesempatan untuk bisa berbagi ilmu. Jadi mungkin rekan-rekan para fungsional yang sudah maupun yang belum, fungsional itu pilihan gitu ya. Jadi ketika kita memilih fungsional, ya kita berupaya agar karir kita tetap terjaga dengan baik, kita menjadi lebih profesional seperti itu. Dan
ketika berbicara fungsional PPBJ jangan jangan terkungkung hanya pada proses pemilihan penyedia barang dan jasa saja, tapi mulai dari siklus perencanaan itu kita sudah bisa berperan penting kok sebagai fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa. Mungkin itu sih Prof. Muklis, mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin. Siap, makasih Carangga. Semoga ilmu yang disampaikan, yang diskusi kita hari ini bisa mencerahkan buat kita semua dan menjadi amal ibadah buat Mas Rangga. Dan amin. Dan di lain kesempatan juga bisa bergabung untuk memberikan pencerahan-pencerahan terkait dengan topik-topik yang lainnya. Semoga sehat selalu. Baik, Bapak Ibu semuanya, kegiatan ini sudah berlangsung lebih dari 90 menit. Silakan nanti jika belum puas, tadi sudah disampaikan di chat Zoom, ada nomornya Mas Rangga, silakan di Japri atau di WA grup MS, nanti bisa diskusi di sana. Baik, mohon maaf jika selama kegiatan ada kesalahan, baik tadi kelihatannya ada jaringan juga yang bermasalah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Sehat selalu bersama keluarga. Saya akhiri, salam pengadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.